juga bisa silaturahim kepada jenengan semua. Terkait dengan idza sa'adat kal inayatul ilahiyatu alal amali binasihati ustadik. Yang kita bahas adalah lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Ya bunayya iyyaka an tadunna anna taqwallahi as-salatu was-siyam wa nahwuhuma minal ibadati faqat. Inna taqwallahi tadkhulu fi kulli syai'in fattaqillah fi ibadati maulaka la tufarrid fiha wattaqillaha fi ikhwanik la tu'dhi ahadan minhum wattaqillaha fi baladik la takhunhu wa la tusallit alaihi aduwan wattaqillaha fi nafsik la tuhmil fi sihatik wa la tatakhallaq bisiwal akhlaqil fadilah. Kita ini kadang-kadang terjebak dengan paradigma yang menyatakan bahwa takwa itu dimensinya hanya vertikal. Hanya kepada Allah ya. Gitu. Pokoknya sholat, poso, zakat, haji, yang kesemuanya itu dilakukan setelah syahadat, takwa wis. Padahal gambaran-gambaran dari para ulama itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Makanya di sini diingatkan gitu. Iyaka, waspadalah. Antadzunna anna taqwallahi, jika kita menyangka bahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya salatu wasyamu wa nahwuhuma minal ibadati faqat, itu hanya ritual ibadah mahdoh seperti sholat dan puasa atau ibadah-ibadah lain sejenis itu saja. Jadi ada semacam salah kaprah memang. Salah kaprah ini ya Gus ya. Ada semacam salah kaprah bahwa kadang-kadang orang menganggap ketika mereka ini beribadah dengan lebih baik dalam versi mereka, itu maka secara otomatis mereka berhak untuk mendapatkan kenaikan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai sembayangnya tambah sergap, posone gak bolong-bolong, bentahun budal haji, zakate tambah akeh, sedekah tambah akeh, itu berarti sudah takwa. Padahal inna taqwallahi tadkhulu fi kulli syai'in. Sehingga takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu meresap di dalam semua hal. Meresap di dalam semua hal. Artinya apa? Bahwa justru kemuliaan dari ibadah-ibadah syariah yang kita lakukan itu lebih banyak tergantung kepada yang horizontal. Semakin baik kita kepada sesama manusia, maka imbasnya adalah semakin baik pula cara kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kalau orang tampak sholatnya semakin lama, bacaannya semakin bagus, itu kan ritualnya.
Nggih, nggih. Padahal isinya sholat itu kan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hitungannya itu ya sebenarnya menghadapnya ini. Gitu. Lah orang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan kepada Allah, kita menghadap kepada orang yang derajatnya tinggi di dunia, itu saja sudah tampak ketakdiman kita, tampak ketawaduan kita, tampak kepasrahan kita. Anak menghadap orang tua, murid menghadap kepada guru, santri kepada kiai, atau rakyat kepada presiden, pemimpin misalnya. Itu beda sudah. Gitu. Gestur tubuh itu mengisyaratkan besarnya penghargaan, besarnya penghormatan yang ada di dalam hati. Bukan hanya tentang polesan-polesan bacaan yang baik, polesan-polesan gerakan yang lebih tertata, atau durasi yang lebih lama. Itu bisa disusun soalnya. Gitu. Saya bisa sholat yang tampak seperti istilahnya itu persis seperti yang digambarkan oleh kitab-kitab. Ya. Tapi bukan itu. Bukan itu ya? Bukan itu. Ya. Kalau kita berpikir tentang ritualnya, tentang seberapa lama kita sholat, tentang seberapa bagus bacaan yang kita pikir, yang kita lakukan, tentang seberapa tertib gerakan yang kita, lah itu bukan sholat, itu latihan sholat. Latihan sholat. Oh iya. Pesilat yang masih berlatih itu berpikir tentang gerakan. Ya. Tapi pesilat yang sudah mahir, dia bergerak tanpa berpikir. Gitu. Dia bergerak tanpa berpikir. Maka kalau kita sholat masih memikirkan tentang rukuknya, sujudnya, bacaannya, durasinya, ya ndak sholat, itu masih latihan sholat. Latihan sholat. Tapi ya ndak apa-apa sih, penting sholat. Wis gitu aja. Tapi sholat yang berdimensi takwa, puasa yang berdimensi takwa, itu sebenarnya lebih kepada gerakan yang mengalir. Karena kesadaran kita sebagai makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kuncinya ya ini, menumbuhkan kesadaran sebagai makhluk. Ini loh esensi takwa. Ini yang disebut dengan esensi takwa. Makanya menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, takwa itu bertahap. Takwa itu bertahap. Tahapan takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu ada 4. Tapi yang manapun kita, intinya berarti kita ini sudah masuk dalam wilayah takwa. Kita aja. Bisa 1 alhamdulillah, bisa berlanjut ke 2 alhamdulillah, bisa berlanjut tahap 3 alhamdulillah, bisa berlanjut ke 4, ya luar biasa. Lah, apa tanda-tanda bahwa seseorang itu ibadahnya diliputi oleh dimensi ketakwaan? Yang pertama menurut Sayyidina Ali adalah adanya al-khawfu minal jalil. Adanya rasa takut kepada zat yang maha agung. Esensi takwa ya ini tadi, kesadaran sebagai makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya kita ini orang miskin gitu aja, terus kita berhadapan dengan miliarder, kita merasa kecil sekali. Masya Allah, saya pegang uang 1 juta itu belum tentu setiap hari. Orang ini bersin saja 1 juta. Iya, nah. Bersin saja bisa menghabiskan jutaan. Nah, itu kita merasa kecil, merasa minder, merasa inferior, merasa tertekan. Tertekan bukan karena
istilahnya dia itu menekan karena bengis mboten, tapi kita merasa tertekan dengan karisma, merasa tertekan dengan kebesarannya itu. Hanya orang-orang yang berada dalam tingkatan takwa yang masih istilahnya awal-awal, itu justru rasa takutnya ini menyebabkan kadang-kadang merasa risih, terlalu lama berdekatan dengan orang-orang yang punya kebesaran. Nggih. Ibadah ini kalau dipanjang-panjangkan malu. Dipanjang-panjangkan malu. Sebenarnya kepingin ibadah lebih lama, tapi rasa takutnya lebih dominan. Seperti halnya nuwun sewu, betapa tidak nyamannya sampean berkumpul dalam ruangan, sampean sendiri yang miskin, orang satu ruangan kaya semua. Yang kita pikirkan itu bukan, waduh ini jejer dengan orang kaya, rek, saya bisa renes ini, nggak bisa mendapatkan banyak, tapi bukan itu, tapi dari status itu menyebabkan kita ini merasa risih. Saya tidak sepantasnya di sini. Saya mungkin perlu berada di luar pintu itu. Di situ posisi saya yang jauh lebih pantas. Nah, di situ posisi saya yang jauh lebih pantas. Karena kalau di dalam sini risih sekali saya. Makanya berlama-lama berkumpul dengan mereka itu bukan lagi menyenangkan, tapi justru meletihkan emosi. Tapi kalau kita berada di tempat yang lain yang kita merasa pantas, memandang mereka itu adalah kebahagiaan. Ya Allah, tonton suki. Ini gambaran manusianya loh ya. Iya. Nah sama kalau kita masukkan ke dalam dimensi beribadah gitu loh. Gitu. Ada orang-orang itu yang masuk ke masjid itu beringsut. Gitu. Mau maju ke soft pertama itu gak tegel. Istilah apa ya, saya layak ada di situ gitu. Apa ya ada yang layak di situ. Jadi istilahnya penghambaan kita itu justru kadang-kadang semakin membuat kita merasa bahwa kita ini sebenarnya tidak layak loh jadi manusia. Gitu loh. Gusti kula niki tak pikir-pikir kadang-kadang iki kewan. Nggih. Ya Allah. Tapi kok rupa kula menungso. Itu membuat kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi mungkin ketika saya mungkin melata gitu, saya mungkin jadi sapi itu mungkin kayaknya lebih pantas deh gitu. Masya Allah. Tapi ya gimana kadang jadi manusia. Saya mau ndak mau harus menghadap jenengan. Saya harus beribadah. Gitu. Padahal tekanan dari menghadap itu sendiri sudah sangat luar biasa. Saking senengnya itu justru kadang-kadang nggak nyaman gitu. Dia sendiri yang nggak nyaman gitu. Masya Allah, ada ketakutan tersendiri. Gitu. Jadi nah ini ketakutan tersendiri ini loh yang dikatakan al-khawfu minal jalil. Lah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga berjenjang. Berjenjang. Makanya di dalam literatur tasawuf beberapa ulama mendefinisikan takut itu menjadi 3 tingkatan. Ada yang disebut sebagai khauful awam, takutnya kita ini orang-orang semenjana yang istilahnya ibadah diarani sergap yoga, diarani khusyuk yoga. Gampang. Ada yang namanya khauful khawas. Jadi takutnya orang-orang yang sudah punya kekhususan. Maksudnya punya ikatan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru ada yang namanya khaufu khawasil khawas. Takutnya orang khususnya dari yang khusus. Gitu. Okay. Tapi kalau dijelaskan dengan menggunakan bahasa kitab agak sulit dicerna gitu. Agak sulit. Saya dulu bertanya kepada salah satu kiai saya itu, dijelaskan dengan contoh yang luwes. Ini loh Gus, takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti takutnya anak sekolah.
Maksudnya pripun Nyai? Ya, arek sekolah iku kan mlebu kelas iku krana ana sing diwedeni. Nggih. Sinau, ya krana ana sing diwedeni. Nggih, nggih. Taat karo guru, ya krana ana sing diwedeni. Nggih, nggih. Lah nek sing khauful awam, pedine wong awam iki seperti takutnya anak paling bodoh sekelas. Nggih. Apa yang ditakutkan anak paling bodoh satu kelas? Jelas tidak naik. Gak naik kelas. Iya. Tidak naik kelas. Nggih, nggih. Kenapa dia takut tidak naik kelas? Karena dia menyadari Nggih. dari 10 soal setiap kali ujian, jangankan mengerjakan 10, 5 saja dia nggak sanggup. Artinya untuk mencapai standar Nggih, nggih. standar kelas, dia gak mampu. Nggih. Seperti hanya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan untuk ibadah yang paripurna, untuk mencapai standar diterima saja, itu kita tidak mampu. Masya Allah. Nggih, nggih. Nggih. Lah apa ancaman-ancaman bagi anak yang tidak bisa mengerjakan soal-soal ketika ujian? Nggih. Nilainya akan di bawah standar. Lah kalau nilainya di bawah standar, ya tidak mungkin akan naik kelas. Bahasa intinya, orang-orang yang masih takut karena adanya ancaman-ancaman oleh yang berkuasa, itu namanya khauful awam. Nggih, nggih, nggih. Ini sampeyan lha apa nak mlebu kelas mumpung wong goblok kae kok. Loh, nggih sapa ngerti dengan saya sregep masuk kelas ini ada pertimbangan lain selain ujian saya yang menyebabkan saya bisa naik kelas. Jadi ini loh maksudnya ketakwaan itu. Nggih. Jadi karena saking takutnya dia tidak naik kelas, karena saking sadarnya dia tidak mampu beribadah sesuai dengan standarnya Kanjeng Nabi, maka dia berusaha dengan cara-cara yang lain, Cari celah. cara-cara yang lain, yang legal Nggih, nggih. di dalam kelas, gitu. Nah, itu bisa menjadi penunjang. Tapi untuk kesadaran terkait bahwa dia tidak mampu mengerjakan apa yang telah menjadi standar kelas, itu nyata. Nggih, nggih, nggih. Makanya setiap kali dia berangkat, yang dipikirkan cuma satu. Bagaimana caranya bisa naik Naik kelas. kelas, naik Itu kelas. aja. Nggih, nggih. Jadi, kalau kita menjadi makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama manusia, terus kemudian karena kita merasa ada banyak kurang-kurang, ada banyak salah-salah dalam hal yang kita kerjakan, terus kemudian muncullah rasa takut kita untuk masuk ke dalam neraka kelak ketika kita kembali ke akhirat. Itu sebenarnya sudah takwa. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Jangan terus terpaku dengan ideal ibadah kok wedi mlebu neraka. Gak apa-apa. Nggih. Ada